Sobat Tribuners, kembali lagi dengan saya Putri Puspita dalam program wawancara khusus. Nah, sekarang saya sedang bersama Teh Dila Aul. Jadi kalau misalnya kalian nih yang nonton media sosial, apalagi TikTok, di Instagram, pasti sedang viral banget nih namanya Teh Dila. Halo, selamat Halo, siang Teh Dila. Teh Putri. Selamat siang juga. Teh Dila gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus banget ya. Ini Teh Dila ini kuliahnya di Unisba nih, sama nih lulusannya kayak saya juga ya Teh ya. Iya, alhamdulillah kita ternyata satu alma mater ya, Iya, Teh ya. betul. Nah ini pasti banyak yang penasaran banget nih sama sosok Teh Dila yang lagi viral juga nih ya. Kayak penasaran ini tuh siapa gitu, tiba-tiba bisa ketemu sama Kang Emil, terus juga nodong langsung, Kang mau nggak jadi saksi di nanti nikah aku gitu ya. Orang-orang tuh pada nanyain kok bisa gitu. Nah nanti kita bakalan ngobrol lengkap banget nih sama Teh Dila. Kebetulan emang seru banget juga deh tadi ya Teh ya, kita udah ngobrol dikit-dikit. Nah mungkin banyak juga nih reaksi orang-orang yang penasaran, kenapa sih Teh Dila kok bisa ketemu sama Kang Emil tuh? Boleh tahu nggak sih diceritain ceritanya tuh seperti apa gitu awal ketemunya? Oke. Jadi waktu hari Minggu lalu itu, tepat hari Minggu kemarin, sore-sore, kebetulan Dila tuh lagi di jalan pulang sama pacar Dila. Oke. Masih pacar ya? Masih pacar. Kita tuh lagi di jalan pulang, terus di stopan Buah Batu itu kejadiannya. Sekitar jam 5-an lah, jam 5 sore. Kita lagi biasa ya Teh, kalau di lampu merah kan kita suka ngobrol-ngobrol aja gitu. Layaknya seperti hari-hari kita biasanya ngobrol, terus tiba-tiba pintu kaca mobil sebelah kanan Dila itu tuh bener-bener deket banget gitu loh Teh. Ngebuka si kacanya. Terus kita nggak expect juga kalau orang yang di dalam mobil itu tuh menyapa kita. Dan yang lebih kagetnya lagi, beliau adalah Bapak Ridwan Kamil. Terus yang biasanya refleks salam langsung terjawab tuh langsung kayak gitu dulu. Jadi ada, kalau Teteh ngeliat tuh ada persekian detik tuh Dila ngeblank, shock karena kaget. Terus nggak tahu kenapa refleksnya, Bapak, langsung gitu. Iya. Terus udah kayak gitu, ya itu tuh Bapak tuh udah ngebuka kaca dan udah standby iPad-nya gitu. Saya udah ngobrol aja gitu, tiba-tiba Dila juga nggak tahu ya kenapa Dila ngomong kayak gitu. Mungkin nih karena hari itu kita habis dari 2 undangan. Oh itu habis dari nikahan? Itu habis dari undangan. Jadi kayaknya gak tahu kenapa refleks ngomong kayak gitu, karena mungkin pada hari itu momennya kita lagi ke pernikahan. Jadi itu kayak harapan dari Dila dan pacar Dila yang berencana ke arah situ, jadinya kayak refleks aja gitu ngomong mohon doanya gitu. Kan Dila juga ngomong ya mohon doanya, insya Allahnya kan kita juga nggak pernah tahu, karena omongan kan adalah doa ya Teh. Siapa tahu memang malaikat lewat dicatat bener gitu, walaupun kita memang sama sekali belum ada persiapan ke arah itu gitu. Dan yang lebih nggak percayanya lagi adalah beliau mengupload itu ke sosial medianya beliau gitu. Dila juga karena nggak takut sih, lebih kayak khawatir adanya obrolan yang kurang baik terhadap respon Dila. Karena pas selesai ngobrol sama beliau tuh, Dila nanya ke pacar Dila, Mas tadi Dila jawab nggak ya salamnya Bapak? Terus tadi Dila ngomong apa aja ya? Terus itu beneran Bapak Ridwan Kamil gitu loh Teh. Jadi kayak bener nggak ya? Kayak tiba-tiba ngeblank, gugup, shock, tapi bercampur senang dan juga haru ketemu sama beliau gitu. Nah itu berarti pas lagi pas ketemu itu bener-bener nggak terencana ya semua jawaban-jawabannya tuh ya? Tidak sama sekali. Yang paling ininya tuh kan pada bilang kok bisa ya selancar itu nggak gugup. Sebenarnya Teh tangan Dila tuh gini. Karena nggak kelihatan aja. Menahan rasa gugup sebenarnya gini gitu. Nah itu pas tahunya di posting nih di media sosial, terus viral di mana-mana. Ini dong, HP penuh notifikasi. Iya. Di hari Senin itu kan diuploadnya sama beliau. Jadi pas pagi-pagi Dila lagi siap-siap mau berangkat kerja, ada saudara Dila ngechat Dila. Katanya, Dil ini Teh Winnie waktu itu ngasih tahu Dila. Dil ini ada Dila di sosmednya Kang Emil, kata gitu, di TikToknya Kang Emil. Hah?
TikTok kata Dila Mhm. gitu, karena Dila tuh nggak main TikTok Teh. Oh. Dila cuma main Instagram aja, Dila nggak Mhm. main TikTok. Terus kata Dila, "Mana videonya?" Terus dikirimin lah videonya. Mhm. Dan Dila baru tahu respon-respon Dila ternyata kayak gitu. Lihat pas di videonya Iya, langsung ya? baru lihat Oh. ada lope-lopenya Iya lagi. iya. Iya Aduh malu bener sih ada banget. filter lope-lopenya. Malu banget. Terus udah kayak gitu, ya udah berjalan seperti normal aja karena Dila kan nggak main TikTok. Jadi ya Mhm. udah gitu. Nah pas sekitar jam 9-an lah, temen Dila, nge-chat Dila, terus HP tiba-tiba rame, teng 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 gitu kan. Terus pas lihat, apa nih? Ternyata beliau meng-upload juga di Instagramnya beliau gitu. Mmm. Dari situlah mulai rame banget alhamdulillah sampai hari ini. Banyak yang nge-tag soalnya ya? Betul, banyak yang nge-tag, banyak yang nge-upload ulang dari akun-akun yang Oh lain iya juga. betul. Jadi, makin rame lagi gitu. Mhm. Dan itu juga kan akun-akun yang lain gak semuanya Dila follow ya, Teh. Mhm. Jadi Dila juga taunya ya dari teman-teman Dila yang nge-tag-in Dila, yang ngirimin Mmm. dan ngasih tahu, "Dil, kamu di mana-mana," katanya kayak gitu. Ada di mana-mana setiap buka media sosial pasti ya Iya, mukanya Dila betul. lagi. Bahkan ya Teh, sampai dosen Dila pun notice. Oh iya? Iya, Teh Dinda tuh Mmm. nge-notice Dila kayak, "Dil, ini Dila." Terus Dila bilang kan, "Iya Teh," kata Mmm. Dila gitu. Karena jujur hari itu jadi khawatir, Mhm. takutnya, gimana ya, nggak tahu kenapa respon diri Dila tuh jadinya takut, Mmm. mmm, gemeter gitu. Mhm. Terus sampai akhirnya Dila nanya ke dosen Dila yang notice Dila, Dila tanya, "Teh, bagaimana ya menurut Teteh, Mhm. respon Dila ke Bapak? Apakah ada kata-kata Dila atau perilaku Dila yang kurang berkenan?" Gitu. Terus, kata beliau, "Enggak kok Dil, aman," katanya gitu, "karena itu kan respon, kagetnya kamu yang spontan," kata beliau Mhm. gitu. Karena beliau adalah psikolog, jadi Iya. Dila kayak, "Ya udah deh nggak apa-apa," gitu. Karena menurut penilaian psikolog pun, eee, itu tuh aman gitu. Mhm. Jadi kalau misalkan ada omongan-omongan yang kurang baik, Dila percaya, ya seorang psikolog aja mengetahui bahwa hal itu Mhm. adalah sebuah respon, reaksi yang spontan karena rasa kaget kita Iya. gitu. Karena kan emang biasa sehari-hari biasanya notif ya hal-hal yang biasa, tiba-tiba Betul, sekarang betul. berjubel masuk ya, kayak pasti kaget banget gitu. Apalagi kan netizen kita nggak bisa memprediksi jempolnya bakal ngomong apa Betul, nih. betul sekali Teh, betul sekali. Dan itu juga, pas pulang tuh baru sampai rumah, maksud Dila, maaf Dila ke belakang lagi, baru sampai rumah, nyampe rumah Dila tuh ngomong ke orang tua Dila, ke mama Mmm. sama ke papa, "Pa, tadi Teteh disapa sama Kak Emil," gitu Mmm. kata Dila. Terus kata papa, "Oh ya gimana?" Dila ceritain. Terus pas taunya rame banget, beliau pun taunya ya dari teman-temannya mereka, gitu. Kayak, "Ini Teh anaknya ya?" Kayak gitu-gitu. Terus akhirnya papa juga tahu, pas hari Selasa Senin malamnya, Selasa paginya, bahkan sampai hari ini mereka semua masih tanya ke Dila kayak, "Gimana responnya? Kamunya gimana? Nyaman apa enggak?" Kayak gitu-gitu. Mmm. Jadi alhamdulillahnya keluarga pun, apa ya, memantau Mhm. memantau dan, men-support Dila gitu. Mungkin, banyak juga nih Tribuners yang penasaran ya, ini hubungannya Teh Dila sama A-nya tuh emang udah berapa lama sih kalau boleh tahu Aduh. gitu? Alhamdulillah kita udah, jalan 4 tahun. Ah, udah lama ya. Lumayan alhamdulillah. Nah emang ini apa, pacarannya emang kan udah lama juga Mhm, mau membawa ke jenjang lebih serius gitu ya? amin. Oke. Ini pacarannya kalau boleh tahu dari sejak kapan nih Teh? Pacarannya sejak Covid. Oh, pas pandemi ya? Mmm. Iya, pada saat itu. Mhm. Mmm, jadi, Mhm. bocorin sedikit, kita tuh adalah teman SMA. Oke. Tapi, kebetulan kita juga sekelas. Mhm. Tapi ya, teman pada umumnya aja gitu. Tidak ada ketertarikan satu sama lain antara kita pada saat itu. Terus, lost kontak, sampai pada akhirnya, pas kuliah itu ada salah satu teman kita yang, sempro lah Teh gitu. Mmm, mhm. Habis sempro, Dila diundang datang ke kampusnya, terus
ya udah biasa aja. Hmm. Tapi kita jadi sering nongkrong, nggak kita berdua, maksudnya si Sama teman-teman teman-teman yang yang lain. waktu itu datang kita ngobrol, terus akhirnya ada satu proyekan Hmm. yang kita kerjakan bersama. Waktu itu tuh kita pengen minimnya literasi di Indonesia itu, kita tertarik untuk pengen ngajak seluruh teman-teman, karena termasuk Dila pun literasi baca Dila masih minim. Hmm. Tapi si pacar Dila ini tuh menurut Dila dia sangat pintar. Oh. Dia rajin membaca, bisa menghabiskan satu buku tuh dalam waktu cepat, tidak seperti Dila. Hmm. Akhirnya kita tertarik untuk melakukan proyek itu, tapi sayangnya karena satu dan lain hal jadinya tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Hmm. Setelah dari situ jadinya ya kita sering kontakan dan ngalir aja gitu. Oke, berarti emang pas awal bermula dengan hal yang positif ya, Masya Allah. proyek yang positif gitu. Mudah-mudahan setelah ini proyekan itu bisa kita jalankan kembali bersama-sama, melihat banyaknya teman-teman online Hmm. yang tertarik terhadap Dila. Mungkin itu bisa jadi salah satu jalan supaya seluruh teman-teman Dila yang saat ini ada bersama Dila bisa membantu literasi di Indonesia, khususnya literasi membaca itu bisa lebih meningkat. Berarti itu kayak program organisasi atau komunitas atau gimana? Itu programnya yang Ray ingin jalankan, tapi itu tidak komunitas. Dia dan beberapa temannya saja, Oke. gitu. Nah ini juga, ini menarik banget nih karena kan banyak yang bertanya-tanya kenapa sih Teh Dila jago banget gitu public speaking-nya, ngobrolnya Masya juga Allah, enak terima meskipun kasih. pasti pas ketemu shock banget gitu, kaget tapi tetap masih bisa enak gitu diajak ngobrol. Ternyata Teh Dila juga MC ya Teh Iya ya? betul, alhamdulillah. Apa ya, senang untuk bicara. Mhm. eee, Selalu dikasih kesempatan, alhamdulillahnya dari SD tuh Dila tuh aktif, kayak suka jadi KM, kayak Oke. gitu-gitu. Wah jadi Jadi KM ya? iya, Hebat hebat. dari SD tuh jadi KM, terus ada satu momen waktu Dila SMP pemimpin upacara apa pembina ya Teh yang di depannya? Pemimpin deh kalau nggak salah, kalau pembina kan orang yang gurunya ya? Ya, pemimpin upacara itu waktu itu pas SMP tuh perempuan pertama kali tuh Dila. Oke. Karena setiap yang jadi pemimpin pada saat itu di sekolah Dila itu harus KM. Terus dari situ mungkin guru-guru Dila pada ngeh nih anak kayaknya bisa punya potensi yang bisa dimaksimalkan gitu. Sampai ada waktu dulu tuh pas SMP ada yang namanya Bandung Green School Teh. Jadi acara yang mana anak-anak itu dilibatkan untuk mengoar-koarkan atau memberitahukan bahwa di sekolah tuh harus ada green school, harus pokoknya tentang meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan lah gitu. Jadi ada beberapa acara tentang kayak pidato tentang lingkungan kayak gitu-gitu. Terus Dila ditawarkan sama guru Dila waktu itu namanya Bu Aulia, Dila ingat sekali. Beliau bilang, "Dil, kamu mau ya ikut pidato?" katanya gitu. Itu pertama kali Dila diajakin. Deg-degannya luar biasa karena itu pertama kali. Terus akhirnya, "Dil, kamu bagus," katanya. Langsung ikutin lagi. Waktu itu sempet Teh Dila masuk salah satu majalah Sunda. Waktu itu pada saat itu. Jadi kayak nih guru-guru Dila pun merespon dengan baik, kok Dilanya masa nggak merespon hal itu dengan baik juga. Akhirnya waktu itu tuh pas sekolah tuh ada yang namanya radio-radio yang diisi sama anak-anak sekolah. Ada radio-radio di Bandung yang pengisinya tuh ada jam anak sekolahan lah gitu. Nah karena waktu itu tuh pas SMP belum boleh, jadi akhirnya Dila belum bisa ikut. Tapi Teh Dila masih ingat banget waktu kelas 9 menunggu kelulusan,
Dila tuh pengen banget masuk, acara TV. Jadi ada salah satu TV Mhm. di, Bandung ini, lokal, Mhm. Dila tuh ikut ngedaftar, ngelamar Ngelamarnya untuk menjadi ngelamar talent gitu? untuk jadi presenter waktu itu. Oh, oke. Jadi dari seluruh orang-orang besar, itu Dila anak SMP satu-satunya. Terus sampai pas mau casting gitu, katanya ditanya, mungkin karena Dila masih kecil banget kali ya di antara Mhm. yang lainnya ditanya, "Kelas berapa?" Katanya gitu. "Kelas 9," aku bilang gitu. Terus, "Oh ya gitu ya Dek. Dek terima kasih ya, lain kali aja, kamu masih terlalu kecil, sekolah dulu aja," katanya gitu. Terus Dila sedih gitu ke mama, karena Oke. mama yang selalu nganter-nganterin Dila. Kata mama, "Ya udah nggak apa-apa, nanti ada lain kesempatan lagi." Terus masih penasaran nih, masih penasaran, ikutan casting-casting. Karena apa tuh? Kenapa pengen ikutan casting itu? Karena pengen semua orang tahu di dunia ini bahwa Mhm. ada Dila gitu. Dila punya potensi yang mungkin, kalau bisa dilihat tuh kayaknya Dila menarik nggak sih gitu. Aku malu deh, Ya ya ya, pede banget ya. ya ya. Bagus, jadi sejak kecil udah ini ya, tingkat kepercayaan dirinya udah tinggi gitu. Udah bagus, self self dirinya udah bagus. Terus, udah gitu, karena masih belum lolos tuh nggak mau berhenti. Mmm. Dila ikut ngelamar itu radio waktu itu pas Oh, SMA. oke. Itu Dila ngelamarnya diem-diem, Oh, nggak tanpa bilang sepengetahuan ke orang mama tua? papa. Terus pas udah keterima, baru Dila bilang. Oh. Terus mereka kayak, "Kenapa nggak bilang? Kan tahu kalau bilang kan bisa ditemani gitu, Mhm. dianterin ke sana kemarinya." Ya udah di yang radio satu, udah tinggal pemilihan 10 besar, nggak masuk karena, rahasia. Oke. Akhirnya di radio yang satunya lagi alhamdulillah, keterima. Jadi Mhm. Dila jadi ambasador 99ers waktu itu di radio Wah. 99ers. Itu tuh Dila nggak tahu sih itu kali pertama, sekolah yang agak jauh, maksudnya bukan sekolah area kota Kota, Bandung, mhm. yang, jadi penyiar radio waktu itu. Mmm. Terus ya udah, eee, siaran dan, Dila akhirnya ditawari untuk jadi MC acara 17-an Di di, salah satu komplek Oh, oke. gitu. Itu pertama kalinya Dila jadi MC. Mhm. Akhirnya dari situ, ingin mengembangkan potensi yang ada dalam diri Dila, eee, alhamdulillah banyak akhirnya Dila coba untuk, ke sana kemari lah gitu ya, Mhm. mengepakkan sayap, cielah. Sampai akhirnya ada, salah satu komunitas, namanya HIPAP Indonesia, Mhm. Himpunan Pembawa Acara Pernikahan Indonesia, Oke. dan, Dila tergabung di sana alhamdulillah jadi pengurus, pusatnya juga Mmm. di DPP-nya. Dari situ ya alhamdulillah akhirnya sampai hari ini Dila masih menekuni, kegiatan, eee, yang Dila sukai tapi mendapatkan sesuatu yang oke gitu. Maksudnya pekerjaan yang Dila sukai, bekerja dengan yang kita sukai gitu maksudnya. Oh, oke. Berarti kan, basic pendidikannya psikologi nih, tapi, Iya, karena emang seneng di bidang mhm, ngomong, public mhm, speaking, mhm. jadinya tetap jadi ini ya, MC di Iya, wedding. iya, karena di-support juga sama papa, kata papa, "Kalau kamu mau jadi jadi speaker tuh ya harus punya kemampuan yang kamu harus bisa menilai orang," gitu. Mmm. Maksudnya belajar psikologi kan kita belajar tentang orang. Jadi itu tuh masih masih ada kaitannya lah dengan Mmm. kamu bisa jadi, presenter mungkin, Mhm. atau jadi pembawa acara, jadi MC pun kan harus kita belajar tentang orangnya ya, nggak Iya, mungkin gimana caranya audiens supaya tertarik sama Dila, iya, gitulah. Jadinya, ada plusnya gitu sebagai iya. anak psikologi, tapi bisa ngomong juga gitu. Keren banget ya, ternyata Terima kasih. panjang banget nih ceritanya Teh Dila, dari awal ketemu Mhm, kenapa alasannya ternyata ini ya, kita juga belajar tentang karakter orang berarti ya betul Teh ya, pas menjadi sekali. MC tuh. Iya betul sekali. Nah, tantangannya tuh Teh, Mhm, kalau, pengen tahu juga nih selama mhm, jadi MC apalagi khususnya wedding, pasti ya, kan cara untuk pendekatannya beda mhm, ya mhm, sama tamu, sama yang jadi pengantinnya. Nah, iya. ini nggak sih berarti belajar secara otodidak gitu? Mmm,
Nggak otodidak juga sih Kak, karena mungkin karena belajar psikologi jadinya akhirnya paham tentang orang. Mmm. Terus, waktu kuliah juga karena Dila sama sekali nggak belajar sekolah, public speaking. Mhm. Tapi pas waktu itu, pas kuliah ada salah satu acara yang mana itu tuh belajar tentang public speaking. Mmm. Terus Dila ikut, beliau itu, pengisinya tuh Mas Ari, DJ Ari Oh, School. iya. Terus Dila bilang, "Mas," Dila nyamperin gitu, "Mas makasih ya udah datang ke kampus Dila," kata Dila gitu, "Dila pengen banget belajar public speaking," kata Mhm. Dila. Terus kata beliau, "Ya udah kamu datang aja ke sana bilang, kata saya kamu masuk belajar," Oh, kata beliau iya. gitu. Alhamdulillah karena Dila awalnya otodidak, ketemu Mas DJ Ari, terima kasih Mas DJ Ari, mmm, belajar public speaking akhirnya di situ. Oh, berarti ikut kayak DJ School berarti ya? Ikut DJ Ari School, itu sebelum Dila jadi announcer ya, Kak. Mmm, Jadi, mhm. setelah Dila jadi announcer, sorry, setelah Mhm. Dila jadi announcer. Jadi baru ketemu Mas Ari itu pada saat Dila udah kuliah. Mmm. Mmm. Ternyata pengalamannya juga seru ya, pengalaman, Alhamdulillah. belajar secara otodidak, terus juga ternyata sesuai passion ya kan ya, Teh, ya. Alhamdulillah, iya. Nah, kalau misalnya boleh agak balik lagi sekarang, Mhm, pengen tahu reaksi mhm, komentar-komentar di, mhm, media sosialnya, oke, kalau dilihat di postingan Pak Ridwan Kamil mhm. gitu. Itu kan tiba-tiba banyak yang nawarin endorse nih Teh, banyak yang, nikahnya tahun sekarang aja, bahkan ini ya, Arif Muhammad juga ngomen buat Iya, sekarang aja, iya, itu Masya Allah, gimana Masya tuh Teh? Allah. Ngelihat respon-respon dari, teman-teman online, cialah teman-teman online. Iya, iya. Alhamdulillahnya banget, reaksi-reaksinya tuh pada baik. Nggak nyangka aja gitu Teh, Mmm. pada mendoakan, pada melihat bahwa cara Dila berbicara kepada beliau santun dan lain sebagainya. Jujur tuh terharu banget kalau bisa dibocorin tuh sempet nangis gitu. Iya. Karena melihat respon-respon yang Masya Allah pada baik dan gak nyangka juga, Mhm. ada, Kak Arif Muhammad yang, Mhm. Bang Arif yang komen, terus menawarkan untuk, kalau tahun ini dimodalin Iya, iya, gitu. iya, enak banget dimodalin Eee, ya nikahnya. Mmm. eee, ternyata, yang dilakukan Bapak Ridwan Kamil tuh alhamdulillah berdampak baik kepada Dila gitu, dan sangat berharap nggak cuman kepada Dila aja, tapi Mhm. kepada semua teman-teman yang mendoakan Dila karena akhirnya karena dari Bang Arif itu, sekarang jadi banyak beberapa vendor yang akhirnya nawarin, Kak. Oh, Jadi kayak, "Saya makannya ya, saya, minumannya ya," kayak gitu-gitu. oke. "Saya buat baju priwetnya ya," Oh, katanya gitu. seru. "Saya make up-nya ya, ya Mbak," katanya gitu. Eee, bahkan sampai bukan mahar, seserahan, Mmm. terus yang mahar daminya pun ada yang nawarin ke Dila, Itu, nge-DM langsung gitu, Teh? nge-DM langsung. Wow. Ini nggak sih kayak, "Wah, ini nikah aja sekarang," gitu nggak? "Ayo besok deh," gitu. Kalau Jadi bisa kita hari ini deh gitu, iya gitu. nggak. Tapi dengan respon-responnya banyak yang kayak gitu tuh jadi kayak haru, karena Mmm. nggak pernah nyangka ada di tahap ini gitu. Iya. Sebanyak orang itu yang akhirnya, melihat Dila dan merespon sangat baik, mendoakan bahkan ingin terlibat di salah satu Mmm. hari bahagia Dila gitu. Kayak ya. Iya, iya, iya. Ini nggak sih kayak, reaksinya tuh kayak langsung kayak gede banget, Mhm, terus Teh Dila, menyikapinya kan kita kadang-kadang bingung, terus iya ini betul. gimana, terus kalau salah langkah juga agak-agak takut juga gitu ya, Teh, ya? Betul sekali, betul sekali. Duh ini pertanggungjawabannya malah Iya. jadi sangat besar gitu, pada akhirnya jadi kayak, karena nggak nyangka bisa seramai ini langkah Dila salah nggak ya Mhm. gitu, takutnya ngelakuin ini jadi malah bikin sesuatu hal yang jadi mungkin kurang baik atau Mhm. malah jadinya kalau Dila ngelakuin ini ya bisa berdampak baik gitu. Mmm. Jadi harus lebih berhati-hati aja, dalam melakukan, sesuatu hal gitu ya, entah itu Mhm. apa, karena sekarang masanya jadi lebih banyak. Mhm. Followers-nya jadi makin naik. Nambah berapa tuh Teh followers? Aduh, nah berapa ya? Mungkin ada di 10.000 lebih lah, Teh.
Dalam jangka naiknya. waktu berapa lama tuh? Dari hari Senin, Selasa, sekarang Heeh, Jumat, 5 hari berarti dalam ya? waktu 5 hari ada di sekitar belasan ribu. Oh. Sampai akhirnya jadi banyak yang minta endorse. Oh gitu? Iya, dengan Dila yang nggak punya pengalaman endorse Mhm, kayak, wah Masya Allah emang Dila se sebisa itu untuk meng-influence banyak orang, mhm, nggak ya gitu. mmm, mhm, Tapi mudah-mudahan sih ini, menjadi, hal baru iya, buat Dila yang bisa, bikin banyak orang lebih, banyak berdampak baik buat banyak orang gitu. mhm. Nah ini juga kalau kita lihat reaksi media sosial sekarang Mhm kan kayak mhm, cepet banget ya nge-boost iya, instan, orang tuh mhm, bisa, viral dengan cara apapun. iya, Nah kalau untuk Tedila sendiri, kayak berkomunikasi sama pasangannya, mhm, gimana sih cara menyikapi hal yang di era sekarang gitu tiba-tiba dar gitu, meledak gitu, iya, gimana gitu? kalau kebetulan Dila kan emang terbiasa dengan banyak orang. Mhm, Maksudnya, Dila profesinya sebagai, konselor dan sebagai MC, jadinya emang terbiasa dengan orang-orang. Sedangkan, pacar Dila itu kurang terbiasa dengan banyak orang yang seramai ini. oke. Jadinya, komunikasi kita, "Sok mau kayak gimana kita menyikapi ini?" Kayak Mmm, gitu. Mencoba menenangkan satu sama lain. iya, Kayak, mengingatkan juga, saling mmm, support juga ketika kita, misalnya khawatir atau, ada orang-orang yang kita kan nggak bisa me apa ya, apa teh, astagfirullah kenapa tiba-tiba ngeblank nih otak aku. Kita nggak bisa menahan orang untuk oh, berbicara apapun terhadap kita. iya betul betul, Termasuk misalnya, bisa dibilang apa ya, mengata-ngatai Dila dan mmm, Ray adalah salah satu orang yang langsung, eee, menenangkan Dila dan dia mencoba untuk kayak melakukan hal yang bisa dia lakukan. oke. Nah ini, kan lagi viral, lagi Mhm. rame. Nah terus biasanya terus mau menuju pernikahan, terus orang tuh banyak ada aja gogoda, "Ma ya ini gogodaannya teh gogodaannya teh enak gitu," atau sebenarnya juga iya sama sih jadi Mhm merasa tertekan, mhm gimana mhm. nih Teh Dila? Eee, Gimana ya, Teh? Ya ada juga gitu jadi ada rasa, bisa dibilang mungkin kekhawatiran Mmm, takutnya, jadinya tuh ada orang yang bilangnya, "Ini tuh jadi hajat Indonesia," katanya gitu. Karena, ada Bapak Ridwan Kamil dan mhm, juga ada salah satu, Bang Arif Muhammad yang punya peran besar mhm, gitu di sini yang, membuat Dilas bisa jadi seramai ini gitu. Rasa khawatir pasti ada, tapi mhm, ya bagaimana rasa khawatir itu bisa kita hadapi dengan tidak semenyeramkan itu gitu. mmm. Nah, ini boleh nih ya, ini ternyata kita udah mau ngobrol hampir 30 menit nih Tribuners. Kita nggak nyangka juga bakal selama ini ya bahas soal viralnya Aduh Teh jadi Dila. keasikan banget aku ngomong sendiri. Iya, ini juga, boleh deh, harapannya Mhm terakhir dari Teh Dila mhm sama pasangannya mungkin dari viralnya dan mhm meledaknya Teh Dila saat ini, mhm. apa sih yang mungkin juga pengen disampaikan nih sama sama netizen, boleh iya Tribuners sama ya. Tribuners yang lainnya gimana? Tentunya Dila mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua orang tua Dila yang sudah selalu mensupport kepada orang tua Dila dan juga kepada orang tuanya Ray tentunya yang sudah selalu mensupport kami sampai hari ini. Terus juga Bapak Ridwan Kamil, terima kasih banyak karena berkat keisengannya beliau bisa jadi seramai ini dan yang hal-hal yang tidak disangka-sangka ada Bang Arif Muhammad, terima kasih banyak atas penawarannya serta seluruh, teman-teman warga Dila yang telah mendoakan Dila dan juga memberikan respon-respon positif kepada Dila. Mudah-mudahan harapannya, Allah Subhanahu wa taala bisa, mengizinkan kami untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Karena papa juga pernah bilang bahwa, kepercayaan luar biasa tidak akan pernah jatuh kepada orang yang salah. Mudah-mudahan ini
yang dititipkan, kepercayaan yang dititipkan bisa Dila jalankan dengan sebaik-baiknya bersama Ray juga tentunya mudah-mudahan, dan semoga hal ramai ini nggak cuma bermanfaat untuk kita saja, maksudnya Dila dan Ray, tapi bisa bermanfaat juga kepada seluruhnya, kepada teman-teman media juga. Terima kasih karena sudah memfasilitasi Dila untuk bisa bertegur sapa, salah satunya kepada Tribuners, terima kasih banyak, Tribun Jabar, dan juga seluruh teman-teman yang nggak bisa Dila sebutkan satu-satu, terima kasih banyak. Semoga kebermanfaatan ini menjadi keberkahan dan juga kenikmatan, kebahagiaan untuk kita semua. Oke, terima kasih Teh Dila udah mau berkunjung juga nih main ke studio Tribun Jabar. Semoga juga. Sehat Amin, amin. dan lancar Tata ya juga, Teh ya. semoga sehat dan seluruh tim yang bertugas mudah-mudahan selalu sehat dan penuh bahagia. Amin. Demikian Tribuners program wawancara khusus hari ini. Nanti kita bisa update lagi pemberitaannya juga di tribunjabar.id. Saya Putri Puspita dengan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di program selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.